Pemirsa, jika Anda ingin berwisata religi, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid yang memiliki beragam sejarah ini merupakan masjid tertua nomor 2 setelah Masjid Al-Osmani. Selain itu, masjid yang terletak di Jalan Kesawan Medan ini terbilang unik karena memiliki nama Gang Bengkok. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Namun kini gang tersebut sudah menjadi jalan besar di daerah Kesawan sejak tahun 1890. Masjid Lama Gang Bengkok dibangun oleh saudagar keturunan Tionghoa bernama Chong Afi. Dirinya dikenal dermawan dan menjalin kedekatan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama atau etnis lainnya. Pada masa pembangunan masjid, Chong Afi meminta izin kepada Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alam. Setelah izin didapat, masjid pun dibangun di atas tanah yang diwakafkan Datuk Kesawan, yaitu Haji Muhammad Ali, pada tahun 1874. Usai pembangunan pada tahun 1890, masjid kemudian diserahkan Chong Afi kepada Kesultanan Delhi. Masjid Lama Gang Bengkok berdiri di kawasan pertokoan Cina di Kesawan. Walau mayoritas beretnis Tionghoa, namun silaturahmi antar masyarakat lokal terjalin baik di sini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah masuk ke dalam Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid yang didominasi dengan warna kuning dan hijau ini memiliki sejarah panjang pada masa pembangunannya. Dan tentunya masjid ini menjadi masjid kebanggaan masyarakat Kota Medan dan menjadi tempat bersilaturahmi antar warga di sekitaran sini. Selain sisi sejarah, keunikan lainnya dari masjid ini terletak pada arsitektur masjid, di mana terdapat 4 tiang besar dan atap mengkerucut dengan lengkungan di setiap sisinya, layaknya kelenteng atau vihara. Model arsitektur ini diambil dari Cina. Kemudian di bagian dalam masjid terdapat ornamen lebah begantung khas Melayu dan arsitektur Timur Tengah yang terletak pada mimbar masjid. Masjid Lama Gang Bengkok dihiasi dengan corak warna kuning dan hijau. Warna kuning yang menggambarkan suku Melayu dan warna hijau yang merupakan simbol keislaman. Kedua warna tersebut berpadu menjadi satu dan menjadi bukti harmonisasi beragam etnis di Kota Medan. Salah satu yang telah terjadi di Kota Medan ini adalah pertama itu Masjid Lama. Masjid Lama ini sebelum nama Masjid Lama itu ada tempat berbiadatan yang kita pilih seperti dulu surau apa segala macam. Cuman di tahun 1874 itu ada seorang saudagar Cina yang bernama Chong Afi yang berniat membangun rumah ibadah. Kemudian dia menjumpai seorang Sultan Makmun Al-Rashid Kesultanan Delhi. Dia bermohon kepada Sultan mengizinkan dan langsung dia menjumpai Datuk Kesawan, Datuk Muhammad Ali. Jadi singkat cerita, tanah ini tanah wakaf dari Datuk Kesawan yang bernama Datuk Muhammad Ali. Kemudian masjid ini dibangun 100% oleh saudagar Cina tersebut bernama Chong Afi. Ialah sebagai perwakilan Cina yang ada di Kota Medan. Dia membangun masjid ini tidak selebar ini, batasnya tiang ini, tiang sekeliling ini sampai yang ke atas. Itulah yang dibangun oleh Chong Afi. Dan itulah yang ada kita lihat sekarang. Kita lihat di atas atap itu, atapnya terbentuk kelenteng. Kalau dulunya tidak ada bintang bulannya, seperti kelenteng lah dia. Itu. Tapi itulah ciri khas Cinanya ada di sini. Kemudian ada di sini lebah bergantung. Lebah bergantung ini adalah daripada ornamen Melayu. Kemudian ada lagi di dalam versinya yang awalan tanpa akhir, itu di sekeliling atas itu. Itulah dia ciri khas daripada Masjid Lama Gang Bengkok ini. Selama bulan Ramadan, masjid yang letaknya tidak jauh dari pusat kota menjadi rumah ibadah yang kerap dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan ataupun di luar Kota Medan. Ini karena Masjid Lama Gang Bengkok memiliki nilai sejarah dan keunikan tersendiri. Saya merasa masjid ini cukup nyaman, cukup bagus. Kayaknya kami terkesan di sini. Pernah dengar-dengar tentang masjid Bengkok.
menandakan gitu masjid yang bersejarah. Jadi tadi kebetulan kami pergi belanja, jadi kami sempatkan untuk sholat di sini gitu. Tidak hanya itu, berdirinya Masjid Lama Gang Bengkok merupakan bentuk toleransi umat beragama di Kota Medan yang hingga saat ini kerukunannya masih terjaga. Tidak hanya kaya akan makna dan nilai sejarah, Masjid Lama Gang Bengkok juga memiliki tradisi yang hanya ada di bulan puasa, yaitu berbuka bersama dengan bubur anyang. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan bubur anyang ini. Berbeda dengan bubur pedas Masjid Raya Al-Mashun, bubur anyang Masjid Lama Gang Bengkok memiliki rasa yang cukup unik dan dilengkapi dengan sayuran segar. Tradisi berbuka dengan bubur anyang ini sudah lama dilakukan dan hanya ada pada bulan Ramadan saja. Proses pembuatan bubur anyang melalui tahap yang lumayan panjang, di mana bahan baku yang terdiri dari beras, rempah-rempah seperti cengkeh, lengkuas, serai dan jahe dimasukkan ke dalam wadah besar berisi air dan direbus selama 2 jam. Nah pemirsa, saat ini saya telah ikut proses pembuatan bubur anyang bersama Ibu Soraya yang merupakan salah satu juru masak bubur anyang di Masjid Lama Gang Bengkok ini. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Wah, Ibu Soraya bisa diceritakan proses pembuatan bubur anyang kepada pemirsa ini? Bisa. Dari awal ya, ini kita taruh air panci, diisi air biasa lah, air bersih, dan dikasih beras, bumbu-bumbunya, dan bumbu kering seperti rempah-rempah, jahe, lengkuas, serai. Setelah itu masuk semua daging, tak lupa dengan dagingnya untuk kaldunya. Terus itu kita tutup. Setelah 2 jam mendidih dia. Setelah mendidih, kita kasih garam sama santan, aduk terus, jangan sampai nggak diaduk, karena nanti takut hangus kalau udah mendidih. Dan rempah-rempah itu manfaatnya sangat bagus untuk orang yang berbuka puasa, karbohidratnya dari beras, rempah-rempahnya untuk menyehatkan kita seperti jahe, lengkuas, dan serai. Dan bumbu keringnya itu bagus untuk rempah kita, dan ada kita pakai anyang itu seperti pakis, ada sayurnya, ada asamnya, ada kelapa tumbuknya untuk merasa gurih dan baguslah untuk kesehatan. Jadi ya kita yang berbuka puasa ini makan bubur ini terasa perut pun dingin, rasanya lezat. Dan ini bubur memang dari awal, dari nenek-nenek kami, dari zaman dahulu di masjid ini, beginilah proses masaknya dan beginilah namanya bubur anyang. Dan yang membuat ini dari nenek-nenek kami, orang kita Mandailing. Jadi berbeda sama bubur pedas. Bubur pedas orang kita Melayu, ini bubur anyang. Dan ini khusus di Ramadan aja adanya. Baik Bu, kalau misalnya bubur anyang ini rempah apa yang menjadi ciri khas dari bubur anyang? Yang rasanya untuk menyehatkan badan kita, rasa segar gitu, seperti serai, jahe, lengkuas. Itu yang menambah cita rasa dan menambah sehat badan kita. Wah, ternyata seperti itu ya Bu, proses pembuatannya. Iya. Baik pemirsa, kita telah mengikuti proses pembuatannya dan setelah ini kita akan bersiap-siap untuk menghidangkannya di Masjid Lama Gang Bengkok untuk menu buka puasa masyarakat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, ratusan bubur anyang disalurkan kepada masyarakat untuk menu berbuka puasa. Bubur yang memiliki cita rasa gurih, asam, dan kaya rempah ini dinikmati oleh seluruh kalangan. Salah satu penikmat bubur anyang mengaku senang bisa menikmati menu berbuka puasa legendaris ini. Kenapa memilih berbuka di sini? Pertama, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya itu memang orang-orang tua kita, memang di sini auranya sangat berbeda dengan di tempat-tempat yang lainnya. Di antara itu banyak lagi kaum-kaum kita yang non-muslim bisa kita bersilaturahmi, habis itu baru kita bisa berbuka, bercerita di tempat kita yang
mulia ini. Momen berbuka puasa di masjid bersejarah dengan hidangan menu berbuka yang melegenda menambah kekompakan antar warga. Nah, pemirsa, Masjid Lama Gang Bengkok merupakan saksi bisu toleransi umat beragama di Kota Medan. Dan tentunya tradisi-tradisi di sini yaitu berbuka puasa dengan menu bubur anyang masih terus dijaga dan lestarikan sebagai bentuk pelestarian dari budaya peninggalan leluhur. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami di medan.top. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas melaporkan langsung dan sampai jumpa.